Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Pintu, Ibu Umi Sahabat. Assalamualaikum Ibu. Yang Ibu ya, Masya Allah. Yang saya hormati Imam Masjid Raudatul Murtasyidin, Bapak Ustadz Mudin Bakar. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Raudatul Murtasyidin, Bapak Haji Jamal Hatta beserta jajaran. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Babin Kamtibnas Kelurahan Pintu dan juga Babinsa Kelurahan Pintu, Ketua RT, Ketua RW, Ketua MPR Kelurahan Pintu, seluruh panitia dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sehat semuanya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Semangat. Alhamdulillah. Bagaimana tadarus Qur'annya? Alhamdulillah. Ada yang sudah khatam? Masya Allah. Bapak-bapak udah 3 kali khatam mungkin ya? Saya kalau ceramah kemana-mana suka nanya, udah berapa kali khatam Ibu? Cuma untuk mengukur saya ini posisinya ada di mana ya. Dan Masya Allah biasanya para bapak-bapak ini juga luar biasa tadarusnya. Masya Allah, karena nggak ada liburnya kan, harus ngurus anak dan sebagainya. Bapak-bapak nggak ada waktu liburnya, sehingga bisa lebih banyak biasanya untuk membaca ayat suci Al-Quran. Baik, Dia pecah. teman-teman yang saya cintai, tak terasa kita sudah memasuki hari ke-9 Ramadan. Betul ya? Dan hari ini tema kita adalah menjadikan Ramadan sebagai momentum kembali muhasabah diri, atau bahasa kitanya introspeksi diri. Seperti yang kita tahu, bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan adalah syahrul rahmah dan juga syahrul maghfirah. Bulan di mana Allah menurunkan rahmah dan kasih sayang, juga bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengampuni dosa-dosa kita. Maka Rasulullah SAW ingatkan, celakalah bagi orang-orang yang ketika nantinya berlalu Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dia tidak manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk bermuhasabah, untuk bertaubat, untuk meraih pahala yang banyak. Tentu saja dia akan sulit melakukan di bulan-bulan lain. Bulan suci Ramadan yang banyak sekali Allah berikan rahmah kasih sayang, dia tidak ambil. Tentu saja di bulan-bulan lain juga dia tidak akan melakukannya. Maka Rasul katakan, celaka, sudah dikasih kesempatan untuk bertaubat, sudah dikasih kesempatan untuk beramal saleh, di mana seluruh amal saleh berlipat ganda, namun kau tidak pernah. Betul ya? Kemarin beberapa tahun yang lalu ada COVID dan kita kehilangannya. Dan mudah-mudahan itu menjadi pengingat bagi kita semua. Mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Kemarin kita juga kehilangan beberapa guru-guru ya, beberapa ustaz. Mereka tidak diberikan kesempatan lagi, sahabat-sahabat sekalian, untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun maha baiknya Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu bulan suci Ramadan. Bulan yang di malamnya kita bisa banyak beribadah. Bahkan di 10 malam terakhir dikatakan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kalau teman-teman beribadah setara seperti sekitar 84 tahun. Suci Ramadan menjadi tempat atau waktu di mana kita bermuhasabah diri. Kapan waktu terbaik untuk bermuhasabah diri? Kawan-kawan sekalian, di dalam bulan suci Ramadan kita bisa melakukan tentu saja ibadah shaum, ibadah puasa. Kita bisa melakukan ibadah qiyamul lail, menghidupkan malam. Salah satu yang dilakukan dalam qiyamul lail adalah tarawih, betul? Yang tidak dilakukan di bulan-bulan lainnya. Salat malam itu bisa dilakukan dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Tarawih itu biasanya dilakukan Rasul ba'da isya, itu langsung Rasulullah SAW melakukan sholat tersebut. Sholat di masjid bagus, Masya Allah. Sholat di rumah untuk perempuan sebetulnya waqarna fi buyutikunna, perempuan memang paling baik berada di rumah. Hanya saja kalau di rumah sudah selesai urusan, kemudian kalau kita sholat di masjid lebih bersemangat, kenapa tidak kita sholat di masjid? Hanya 1 tahun sekali, betul? Mungkin kadang-kadang kalau sholat di rumah nanti malasnya muncul, kurang semangatnya muncul. Kadang-kadang kalau sholat di masjid lebih bersemangat. Kalau kita bisa sholat di masjid, sudah diizinkan suami, diizinkan orang tua, tidak ada fitnah, aman sholat di masjid, ambil untuk kita sholat di masjid.
Mudah-mudahan dengan begitu kita mendapatkan semangat yang sama seperti para jamaah lainnya. Jangan sampai masuk ke pekan ke 10 hari yang kedua, softnya menjadi semakin maju. Masjid ini softnya makin maju gak? Makin maju ya? Nah, karena sudah mendengarkan ceramah ini, nanti malam softnya rame. Jangan sampai softnya makin maju, hari pertama Ramadan sampai keluar-keluar jemaah. Nanti sudah malam ke masuk ke 10 hari kedua, udah makin sepi, udah setengahnya mungkin. 10 hari ketiga, yang harusnya Lailatul Qadar, makin sepi. 2 baris, 3 baris. Kita tidak mau itu terjadi. Kita mau meramaikan masjid-masjid kita ini, ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Jadi ajak anggota keluarga untuk kita memakmurkan masjid. Dan juga amalan ibadah yang lainnya yang bisa kita lakukan, sedekah, termasuk tadarus Quran. Karena bulan suci Ramadan, syahrul tilawah dan syahrul Quran. Bulan kita banyak membaca Al-Quran. Rasulullah banyak baca Quran bersama dengan malaikat Jibril. Pun dari diri kita. Kurangi banyak-banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Kurangi buka-buka puasa silakan. Bersama dengan bukber-bukber kan banyak ya, buka puasa bersama banyak. Namun setelah itu lakukan ibadah-ibadah lainnya. Jangan kelamaan bukber sehingga tidak menjalankan sholat tarawih misalnya. Baik, mengenai muhasabah diri. Muhasabah itu apa sih teman-teman sekalian? Kenapa sih kita harus bermuhasabah diri, berintrospeksi diri? Musabah artinya memperhatikan amalan diri. Muhasabah artinya kemudian kita meninggalkan apabila kita masih melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan terus mempertahankan amal-amal kebaikan yang telah dilakukan. Jadi muhasabah artinya memperhatikan amalan-amalan yang kita lakukan selama ini. Ketika kita sibuk urusan dunia, ambil di waktu malam. Pada saat kita sendiri merenungi akan apa-apa yang sudah kita lakukan selama puluhan tahun ini. Merenungi bagaimana sholat kita selama ini. Sudahkah kita khusyuk? Sudahkah kita tumakninah, tenang dalam gerakannya? Sudahkah kita paham dalam bacaan sholat kita? Ketika kita baca Quran, sejauh mana interaksi kita dengan Quran ya Allah? Apakah kita dengan santainya bisa meninggalkan Quran begitu saja dalam sehari-hari kita? Dengan saum, apakah puasa kita sudah betul ya Allah? Ataukah puasa saya ini hanya sekedar menahan lapar dan haus saja? Padahal puasa juga adalah menahan atau mempuasakan seluruh anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengintrospeksi diri bagaimana ya posisi saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya termasuk orang yang taatkah atau orang yang lalai? Bagaimana ya sikap saya selama ini dengan orang tua saya? Saya termasuk orang yang durhakakah, berkata-kata kasarkah, jarang mengunjungi orang tuakah, jarang berziarah kuburkah, jarang mendoakan orang tuakah, atau sebaliknya? Bagaimana ya introspeksi saya sebagai seorang istri? Sikap saya dengan suami, sudah totalitaskah pengabdian saya kepada seorang suami? Sudah betulkah bagaimana perilaku saya dengan suami? Introspeksi diri. Bagaimana kita sebagai seorang ibu? Betulkah kita mendidik anak-anak kita? Sudah tegaskah kita dalam urusan sholat untuk keluarga kita? Introspeksi diri akan kejahatan lisan yang mungkin pernah kita lakukan. Ya Allah, lisan saya ini kalau jahat sekali. Pernah membicarakan orang lain, menebarkan fitnah dan kata-kata lainnya. Introspeksi diri. Kapan waktu terbaik introspeksi diri? Kapanpun. Namun waktu terbaik untuk beribadah kepada Allah tentunya di sepertiga malam terakhir. Menghidupkan malam itu bisa dimulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh, itu malam. Ya, ada malam yang di awal, malam yang di pertengahan, malam yang terakhir. Yang terbaik di sepertiga malam terakhir. Mungkin sekitar pukul 3, pukul setengah 3, itu waktu terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang berdoa Allah akan kabulkan. Siapapun orang-orang yang meminta Allah akan berikan. Siapapun orang-orang yang meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni dia di saat tertawa. Maka pada hari itu para sahabat merasa hari-hari itu adalah hari yang sangat berat dan mereka menangis terseduh-seduh bahwa mereka akan lebih banyak untuk menangis, lebih banyak untuk berintrospeksi diri, ya, dibandingkan banyak tertawanya teman-teman semua. Termasuk juga untuk teman-teman semua yang berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun itu menjadi usia warning untuk kita, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, mulai mempersiapkan diri ya untuk menuju kepada hari akhir.
untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang-orang Madinah itu biasanya sebelum masuk ke usia 40 tahun banyak memikirkan urusan dunia, banyak berkumpul dengan orang-orang. Namun ketika sudah masuk usia 40 tahun, banyak memperhatikan urusan akhirat dan mulai mempersedikit untuk berkumpul dengan banyak orang, untuk banyak berintrospeksi diri dan mempersiapkan bekal menuju kematiannya. Sebelum saya lanjutkan, ibu sekalian, silakan panitia untuk memberikan kotak infak dikelilingi. Kita mau di bulan suci Ramadan kita berikan harta terbaik kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanjikan untuk orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, Allah akan berikan lipat gandakan 100 sampai 700 kali lipat, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi amalan di bulan suci Ramadan selain muhasabah yang akan kita bahas pada hari ini, termasuk juga adalah kita bersedekah. Bersedekah di jalan Allah bukan hanya untuk orang-orang yang kaya. Bersedekah adalah untuk orang-orang yang mau. Betapa banyak orang kaya tapi dia pelit. Dia lebih senang membelanjakan hartanya dengan membeli tas-tas baru, baju-baju baru, mobil yang sangat bagus, rumah yang sangat bagus, tapi giliran sedekah sangat pelit, sangat kikir. Bahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan harta yang kau infakkan sampai 700 kali lipat. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas bagi Allah Maha Mengetahui. Jadi silakan kata-kata infak dikelilingi dan silakan berinfak dengan harta terbaik yang teman-teman miliki. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada tema kita bermuhasabah, muhasabah diri. Banyak di antara kita lebih memilih menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia sehingga mereka tidak memikirkan apa yang menjadi bekalnya di hari akhir nanti. Ada pula yang merasa bahwa ibadah yang dilakukan selama ini hanya rutinitas. Orang-orang salat lima waktu, saya salat lima waktu, ikut-ikutan saja. Orang-orang puasa, ya saya puasa, dia ikut-ikutan saja. Mereka menjalankan ibadah-ibadah sebagai rutinitas tanpa hudurul qalbi, tanpa menghadirkan hati ketika beribadah, tanpa bersungguh-sungguh dalam ibadah, tanpa khusyuk dalam beribadah. Hanya mengikuti rutinitas saja. Semua orang ikut, dia ikut juga. Semua orang lakukan, dia lakukan juga. Dan tak berdampak pada akhlaknya. Padahal salat yang dia lakukan harusnya berdampak pada akhlaknya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi karena salat rutinitas saja, maka nggak berdampak pada akhlaknya. Ya, motivasi-motivasi untuk melakukan amal-amal soleh yang terbaik tak kunjung hadir juga, teman-teman semua. Penyebabnya kenapa? Karena tidak bermuhasabah diri, ya, sehingga orang-orang ini merasa cukup. Salat saya sudah cukup kok, Quran yang saya baca sudah cukup kok, puasa saya sudah cukup kok. Padahal belum tentu amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apakah kita yakin seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Kita hanya bisa berharap, berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan kita. Makanya kadang-kadang Bu, setiap kali selesai dakwah, dan kadang-kadang selalu ya, saya berdoa kepada Allah agar ceramah-ceramah ini, ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Karena kalau nggak diterima, tersisa lelah saja. Ya, kita habiskan tenaga lelah saja. Ataupun ibu-ibu beribadah lelah saja. Tapi kalau diterima oleh Allah, masya Allah, bernilai sangat besar. Jadi inilah pentingnya bermuhasabah. Sehingga kita akan bahas, teman-teman sekalian, apa alasan kenapa muhasabah harus terus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada waktu setiap harinya, ambil waktu kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Pada saat semua orang terlelap, semua orang tertidur, ambil waktu itu sejenak untuk kita merenung apa yang sudah saya lakukan seharian ini, ya Allah. Apa yang saya sudah lakukan kemarin-kemarin, ya Allah. Kebodohan macam apa yang sudah saya lakukan, keboliman seperti apa yang sudah saya lakukan, ya Allah. Mau bertaubat. Jadi sebelum bertaubat pasti ada muhasabah diri dulu. Gak mungkin orang-orang itu ujung-ujungnya bertaubat kalau tanpa muhasabah. Muhasabah itu dia menghitung, dia menghisap dirinya.